Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainna akan menjelaskan beberapa materi sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan terkait produk dan jasa bank syariah. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Nah, prinsip syariah yang dimaksud yaitu mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung ghar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Adapun produk-produk bank syariah yang umum digunakan oleh masyarakat itu yang pertama, tabungan syariah. Jadi tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Yang kedua yaitu deposito. Nah, deposito itu adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Nah, yang ketiga adalah gadai syariah atau RAN. Jadi, akad gadai syariah yaitu yang dipraktikkan pada PT Pegadaian yaitu meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dihartakan. Yang keempat itu pembiayaan syariah atau ijarah. Kemudian produk-produk perbankan lainnya yaitu wakalah, kafalah, syarf, qard, ran, iwalah, ijarah, al-wadi'ah. Materi yang kedua terkait pentingnya harga produk atau jasa bank. Nah, adapun pengertiannya menurut beberapa para ahli. Menurut Peter dan Olson tahun 2000, harga didefinisikan adalah sebagai jumlah uang yang harus diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Harga itu merupakan satu-satunya elemen yang berkaitan dengan pendapatan. Kemudian, strategi penetapan harga produk atau jasa. Menurut Olson tahun 2000, ada 6 tahap penetapan harga dalam pendekatan strategi ini. Yang pertama itu analisis hubungan konsumen produk. Yang kedua, analisis situasi lingkungan. Yang ketiga, menentukan peran harga dalam strategi pemasaran. Yang keempat, perkiraan biaya produksi dan pemasaran yang relevan. Yang kelima, tentukan tujuan penetapan harga. Yang keenam, mengembangkan strategi penetapan harga dan menetapkan harga. Kemudian poin selanjutnya adalah faktor dalam menentukan harga jual produk. Adapun faktornya yang pertama, kenali pelanggan Anda. Yang kedua, ketahui biayanya atau cost. Kemudian yang ketiga, ketahui target pendapatannya. Yang keempat, ketahui kompetitor. Yang kelima, ketahui pangsa pasar yang dituju. Kemudian poin selanjutnya adalah tujuan penetapan harga produk atau jasa. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan atau laba. Yang kedua, mendapatkan dan mempertahankan pasar. Yang ketiga, melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Yang keempat itu melakukan stabilitas harga. Yang kelima, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Materi ketiga adalah terkait strategi promosi. Nah, menurut salah satu para ahli yaitu A. Hamdani, menurutnya promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Nah, adapun strategi promosi mempengaruhi volume penjualan dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Strategi promosi itu dapat mempengaruhi volume penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek bisnis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bauran strategi promosi itu yang pertama, bauran promosi kegiatan.
Promosi yang dilakukan suatu perusahaan menggunakan bauran promosi yang terdiri dari advertensi, personal selling, promosi penjualan, publisitas. Kemudian bauran yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi promosi. Yang pertama adalah faktor produk, faktor pasar, faktor pelanggan. Kemudian target atau sasaran dalam melakukan promosi. Yang pertama adalah sasaran promosi penjualan yang diarahkan pada pembeli akhir. Yang kedua, sasaran promosi penjualan yang diarahkan kepada perantara. Yang ketiga adalah sasaran promosi penjualan yang diarahkan pada wiraniaga. Materi yang keempat mengenai periklanan bank. Di sini ada dua pengertian, yaitu periklanan dan bank. Nah, periklanan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapatan publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Kemudian pengertian yang kedua adalah bank. Bank itu secara etimologis merupakan berasal dari kata banko yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Nah, istilah bangku itu di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Kemudian poin selanjutnya adalah media periklanan bank. Adapun media periklanan bank yang pertama adalah jenis iklan, yaitu dari aspek isi pesan, dari aspek tujuan, dari aspek pemilik iklan. Kemudian media periklanan bank yang kedua adalah pilihan media, yaitu iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses pencetakan. Kemudian iklan media elektronik, yaitu media iklan yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Kemudian media iklan luar ruangan, yaitu ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal stasiun, dan tempat publik lainnya. Adapun tujuan periklanan, yang pertama sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi, yang kedua memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan, yang ketiga sebagai alat evaluasi. Materi keempat terkait komunikasi pemasaran bank. Jadi, konsep komunikasi pemasaran bank. Komunikasi pemasaran di bank tidak seperti komunikasi biasa. Pada masa lalu, konsumen mendapat informasi tentang produk dan jasa bank dari sumber-sumber yang terbatas, meski berasal dari media massa seperti televisi dan koran. Kemudian komunikasi pemasaran bank dalam aksi. Pertentangan antara penyampaian pesan dan komunikasi eksternal dalam hal janji yang dilebih-lebihkan dan atau ketiadaan informasi tentang aspek-aspek penting yang disampaikan untuk melayani konsumen dengan baik menjadi penyebab yang kuat dalam persepsi konsumen tentang kualitas produk dan layanan bank. Selanjutnya, komunikasi pemasaran bank terintegrasi. Nah, ada 4 kategori strategi dalam mempertemukan antara penyampaian jasa dengan janji-janji, yaitu pertama, kelola janji-janji, yang kedua, kelola komunikasi pemasaran internal, yang ketiga, perbaiki pendidikan nasabah, yang keempat, kelola harapan-harapan nasabah. Kemudian selanjutnya, melebihi harapan-harapan nasabah. Nah, ada berbagai cara yang bisa digunakan oleh bank dalam rangka melebihi atau bukan hanya memenuhi harapan-harapan nasabah. Yang pertama adalah memahami jenis-jenis harapan. Yang kedua, mengetahui harapan mana dari nasabah yang ingin dilebihi. Yang ketiga, mengetahui dampak di masa datang atas pelebihan harapan-harapan hari ini. Dan yang keempat, mendemonstrasikan pemahaman tentang harapan-harapan nasabah. Kelima, kewajiban atas dimensi penyerahan. Yang keenam, tidak banyak janji dan tidak banyak memberi.
Dan yang terakhir, layanan yang tidak biasa adalah keunikan, bukan layanan standar. Materi terakhir terkait etika perbankan. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, etika. Etika secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak, atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan. Kemudian pengertian etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Selanjutnya, kode etik dalam bisnis. Kode etik dalam bisnis mengupayakan untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan yang akan merugikan beberapa pihak, walaupun masih dalam bentuk himbauan. Kemudian etika bankir. Yang pertama adalah seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan banknya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dan yang kelima, menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. Selanjutnya, prinsip etika perbankan. Yang pertama adalah prinsip kepatuhan, yang kedua prinsip kerahasiaan, yang ketiga prinsip kebenaran pencatatan, yang keempat prinsip kesehatan bersaing, yang kelima prinsip kejujuran wewenang, yang keenam prinsip keselarasan kepentingan, yang ketujuh prinsip keterbatasan keterangan, yang kedelapan prinsip kehormatan profesi. Adapun fungsi kode etik, yang pertama adalah menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijakan dalam mengembangkan usaha perbankan. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat atau masyarakat luas dan pemerintah. Yang keempat, menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham, dan karyawan dalam mendapatkan hak-haknya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.